Desain komunikasi visual dalam presentasi. Kali ini kelompok kami berkesempatan untuk membahas bab 12 dan bab 17. Saya mewakili teman-teman saya akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Florencia Irena Johnson, lalu ada teman saya Clara Valentin, lalu ada teman saya Sisianti Dewi Putri, lalu ada teman saya Laura Jessica Griselda. Oke, kita masuk ke slide kedua. Ini ada merancang komunikasi visual. Jadi di dalam bab ini kita akan dibantu untuk menghargai kekuatan gambar dan evolusi visual komunikasi bisnis. Lalu ada memahami komunikasi visual. Di dalam ini ada yang namanya the power of image. Apa sih the power of image itu? Jadi the power of image itu adalah elemen visual yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kekuatan komunikasi pesan tekstual. Jadi jika suatu gambar atau iklan atau sesuatu hal yang visual itu jika direncanakan dengan baik atau dirancang dengan baik, yang eye catching gitu, yang gambar-gambarnya bagus atau pemilihan ton warnanya yang bagus dan senada, terkadang itu mereka bisa mempunyai pesan atau value yang lebih gampang untuk kita cerna di otak dibandingkan pesan yang tekstual. Contohnya itu ada seperti di bawah ini ada gambar ya. Itu gambar dari revolusi simbol palang merah dari abad ke abad. Jadi pertama itu bisa kita lihat ya. Simbolnya itu panjang lengan yang sama seperti salib Kristen. Dimana pertama kali palang merah itu ditemukan di Swiss nih. Makanya berikutnya lambangnya itu ada tanda tambah warna putih dan belakangnya merah seperti ini, seperti bendera Swiss ya. Lalu untuk di negara-negara yang mayoritasnya penduduk beragama Muslim, dibentuklah yang ada bulan sabitnya berwarna merah itu. Tapi akhirnya karena yang menciptakan ini tidak mau ada isu-isu tentang agama-agama atau apapun itu, dia ini jadi membentuk palang merah itu dari ini kristal merah sebagai simbol barunya supaya tidak ada keterkaitan atas agama-agama lainnya begitu. Berikutnya ada evolusi visual dalam komunikasi bisnis. Jadi dahulu kala saat kita ingin berbisnis di visual ini kayaknya itu kayak susah banget gitu untuk mencari sesuatu yang berbau dengan visual ya. Contohnya seperti mungkin kamera atau cara mengedit susah kan dulu kalau misalnya kita mau ngedit. Nah tapi sekarang dengan seiring berjalannya teknologi yang udah semakin canggih sekarang ini, jadinya saat kita ingin mengedit sesuatu yang visual tuh jadi lebih gampang. Contohnya aja dulu kita susah dalam mendapatkan kamera, tapi kalau misalnya sekarang kayak kita bisa dengan mudah dan dengan gampang, murah juga untuk dapat kamera gitu kan. Kalau misalnya kita belum ada uangnya, kita bisa kredit dulu kan. Kalau zaman dulu mungkin kan belum ada gitu kan. Lalu dulu juga kayak pekerjaan yang desain-desain kayak gini tuh saat dia ingin mengirimkan hasilnya kepada orang yang menyuruh dia tuh kayak butuh waktu yang lama gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang dalam hitungan detik itu udah langsung nyampe karena sekarang kita ada email, Google Drive atau something kayak seperti itu. Lalu berikutnya ada literasi visual. Literasi visual ini adalah kemampuan untuk membuat dan menafsirkan visual. Nah, kenapa sih penting kita untuk mempelajari sesuatu visual, desain-desain gambar yang menarik ini? Karena kita tahu di luar sana tuh banyak orang-orang yang kayak kemampuan untuk membacanya itu kurang. Jadi dengan kita bisa belajar bagaimana sih cara kita tuh bisa menarik orang dengan desain kita, dengan iklan-iklan kita tanpa harus mereka menggunakan kemampuan yang terbatas itu seperti membaca. Nah mereka bisa, oh ini gambarnya bagus nih, iklannya bagus nih, kayak lebih tertarik dan lebih ingin untuk membeli produk kita. Itu bisa jadi nilai plusnya dalam kita
mempelajari visual design seperti itu. Selanjutnya ada prinsip desain visual. Membuat visual yang efektif membutuhkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip visual tersebut. Meskipun hanya sedikit pebisnis yang memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal seperti visual, di dalamnya itu ada seperti masa, ruang, ukuran, warna, pola tersebut, tapi itu nggak menutup kemungkinan pebisnis ini mempunyai cara pola pikir yang baik gitu untuk bagaimana caranya dia bisa menciptakan visual ini yang eye-catching. Lalu berikutnya ada 6 prinsip dasar membantu membedakan desain yang efektif dan tidak efektif. Yang pertama itu adalah konsistensi. Audiens melihat serangkaian visual secara keseluruhan dan berasumsi bahwa elemen desain akan konsisten dari satu halaman ke halaman berikutnya. Misalnya, jika grafik pertama data untuk divisi A dengan warna biru dan untuk divisi B dengan warna hijau, audiens itu akan kebingungan jika Anda kemudian beralih ke hijau untuk divisi A dan merah untuk divisi B. Kita tuh harus konsisten dalam menentukan warna, dalam menentukan hal-hal pertama yang akan kita ambil. Lalu yang kedua itu adalah kontras. Audiens itu akan mengharapkan perbedaan visual untuk mencocokkan perbedaan verbal. Misalnya aja kayak produk A kita dengan warna yang biru, lalu produk B kita warnanya yang orange gitu kan. Jadi kayak produk A dengan produk B itu jelas berbeda sehingga konsumen itu nggak bingung gitu. Lalu yang ketiga ada balance. Keseimbangan bisa berupa formal, di mana unsur-unsurnya digambar diatur secara simetris di sekitar titik pusat atau sumbu, atau informal, di mana elemen tidak didistribusikan secara merata, tetapi elemen yang lebih kuat dan lebih lemah diatur sedemikian rupa. Lalu berikutnya ada tekanan. Audiens biasanya beranggapan bahwa elemen dominan dalam sebuah desain adalah yang paling penting. Jadi, pastikan bahwa elemen yang dominan secara visual benar-benar mewakili informasi terpenting. Misalnya seperti produk susu ini mengandung khasiat yang bisa menyehatkan badan Anda supaya badan Anda tidak lemas atau segala macam. Nah, poin yang ingin disampaikan di sini adalah produk susu ini bisa membuat badan Anda tidak lemas gitu kan. Jadi yang penting di sini bisa kayak kita tonjolkan lebih gitu supaya orang tuh tahu, oh ternyata ini adalah manfaatnya gitu, manfaat yang ingin kita tonjolkan seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah konvensi. Komunikasi visual dipandu oleh berbagai aturan yang diterima secara umum dan atau konvensi. Seperti komunikasi tertulis dipandu oleh serangkaian ejaan, grammar, tanda baca, dan konvensi penggunaan. Konvensi ini mendikte hampir setiap aspek desain. Selain itu, banyak konvensi yang begitu mendarah daging. Misalnya, jika bahasa Inggris adalah bahasa ibu, maksudnya bahasa Inggris adalah our mother language gitu. Lalu, kita tuh tiba-tiba berasumsi bahwa ide berkembang melintas halaman dari kiri. Oh, gini. Jadi maksudnya, kalau misalnya kita adalah orang Inggris, jadi kita berpikiran kalau kita membaca itu ya dari kiri ke kanan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita tuh sebagai orang Arab, yang biasanya orang Arab itu adalah bacanya dari kanan ke kiri. Nah begitu. Lalu yang terakhir ada kesederhanaan. Sebagai aturan umum, lebih sederhana lebih baik. Jadi saat kita menciptakan sesuatu yang visual, itu sebisa mungkin kita kayak membuatnya secara sederhana supaya orang-orang ini bisa menangkap arti dari visual yang kita buat. Jadi kita nggak perlu kayak bertele-tele gitu, jadi kita langsung aja bikin yang sederhana seperti itu. Berikutnya ada kekuatan kesederhanaan. Jadi bisa kita lihat ya, di bawah sini tuh ada dua data yang informasinya tuh sama, cuma sebenarnya mereka tuh menyajikannya dengan cara yang berbeda. Nah, bisa kita lihat yang di gambar A ini lebih mudah untuk dipahami, kayak
berapa sih tingginya, nilainya, seperti itu kan. Dibandingkan dengan yang grafik yang B ini kayak informasinya tuh kurang, buat didapatnya tuh kurang ya. Jadi intinya lebih gampangan yang di grafik A untuk dibaca, lebih sederhana atau lebih mudah seperti itu. Lalu berikutnya ada etika komunikasi visual. Potensi kekuatan visual menempatkan beban etika pada setiap komunikator bisnis. Lalu berikutnya ada mempengaruhi persepsi melalui desain visual. Bisa kita lihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar yang paling atas itu, gambar A itu menunjukkan pengotor yang diukur selama periode 12 bulan, skala vertikal ditetapkan dari 0 hingga 120. Cukup untuk mencakup rentang variasi dalam data. Namun jika kita ingin membuatnya terlihat lebih dramatis atau lebih berguncang lagi, kita bisa melihat di yang gambar B ini. Kita bisa memperlebar atau mempertinggi sehingga grafiknya itu bisa lebih dramatis. Lalu bagaimana dengan grafik yang paling bawah nih? Grafik yang paling bawah itu terlihat lebih tenang, lebih sederhana, soalnya itu tuh diperlebar. Jadi mempunyai kesan yang tenang. Pembaca itu jadi mempunyai kesan yang tenang saat membaca grafik yang ketiga. Padahal ini grafiknya itu mempunyai satu maksud yang sama, tapi bisa jadi 3 persepsi dari orang begitu. Lalu di slide ini kita akan membahas tentang pedoman untuk menghindari penyimpangan etika dalam visual. Yang pertama itu adalah pertimbangkan semua kemungkinan interpretasi dan salah tafsir. Jadi kita saat membuat desain visual tuh kita harus mempertimbangkan semua hal yang kiranya itu akan membuat orang tuh menjadi salah tafsir. Yang kedua adalah berikan konteks. Semua visual hanya dapat menunjukkan sebagian dari kenyataan. Batasan ini berkisar dari yang jelas. Bagian dari tanggung jawab kita sebagai komunikator adalah menyediakan tidak hanya visual yang akurat, tetapi juga informasi latar belakang. Jadi maksudnya adalah saat kita membuat visual, kita tuh nggak boleh hanya kayak membiarkan itu mengambang gitu. Jadi kita harus tahu faktanya apa yang kita tulis dalam visual tersebut, yang kita bikin secara visual itu. Kita jangan membiarkan audiens kita tuh kayak mikir, ini maksudnya apa ya gitu. Jangan gitu, seperti itu ya. Lalu, jangan menyembunyikan atau meminimalkan informasi negatif yang bertentangan dengan argumen kita. Jadi saat ada sesuatu yang negatif itu lebih baik kita secara jujur aja untuk menyampaikannya. Jangan karena kita pikir, oh itu bisa bikin audiens kenapa gitu, kita jadi menyembunyikan. Itu jangan. Apalagi sampai audiensnya itu yang tahu sendiri, oh ternyata itu adalah sesuatu yang negatif tapi kita nggak dikasih tahu gitu kan, jadinya lebih buruk lagi kan. Jadi lebih baik kita jujur aja saat menggambar visual tersebut. Lalu jangan membesar-besarkan informasi yang mendukung argumen Anda. Saat kita mempunyai argumen sesuatu itu dalam visual tuh jangan kita terlalu membesar-besarkan gitu. Misalnya kita mempunyai argumen tentang sesuatu hal, ya kita tulis yang apa adanya gitu. Soalnya kan gak semua argumen yang kita pikir itu adalah yang benar kan. Jadi kita mesti kasih sesuatu itu tentang fact gitu kan, fakta. Lalu jangan terlalu menyederhanakan situasi yang kompleks. Saat kita menggambar visual, membuat semua yang visual itu, kita itu melihat jangan hanya sederhananya saja. Tapi jika emang sesuatu itu ada yang kompleks atau yang susah gitu, lebih baik kita tuh benar-benar mikir gimana caranya membuat ini menjadi lebih sederhana tanpa kita menggampangkan itu, istilahnya seperti itu. Lalu berikutnya, jangan menyiratkan hubungan sebab akibat tanpa memberikan bukti bahwa hubungan itu ada. Jangan memberikan hoax gitu kan. Lalu berikutnya, hindari manipulasi emosional atau bentuk pemaksaan lainnya. Jadi kita tuh kita tuh menjadi persuasif boleh, tapi jangan terlalu terlihat gitu kalau kita tuh memaksa seperti itu. Lalu hati-hati dengan cara Anda menggabungkan data. Nah, seperti yang saya bilang di poin
tadi itu, kalau kita tuh nggak boleh menyebarkan yang namanya hoax. Jadi saat kita mencari data untuk visual kita ini, kita harus sangat meriset itu, dan itu semua tuh harus ada risetnya, faktanya, detailnya, sehingga apa yang kita keluarkan itu tidak hanya sekedar omongan kita saja, tapi itu bisa kita buktikan. Lalu berikutnya adalah mengidentifikasi poin untuk diilustrasi. Saat Anda memutuskan titik mana yang akan ditampilkan secara visual, pikirkanlah 5C ini. Jadi C yang pertama adalah clear. Jika Anda mengalami kesulitan menyampaikan ide dengan kata-kata, luangkan waktu sebentar untuk bertukar pikiran tentang beberapa kemungkinan visual. Lalu yang kedua ada complete. Gambar visual, terutama tabel, seringkali berfungsi untuk memberikan detail pendukung untuk ide atau rekomendasi utama Anda. Jadi saat kita menggunakan visual, kita harus complete. Lalu yang ketiga adalah ringkas. Ringkas, seperti namanya ringkas, jadi saat kita membuat visual kita harus ringkas. Lalu yang keempat adalah connected. Tujuan utama dari pesan bisnis adalah menunjukkan beberapa jenis koneksi. Jadi, saat kita menggambar visual atau mengeluarkan suatu visual, itu harus connected. Jadi harus terhubung gitu. Dari kita dan dari yang menerima visual tersebut. Supaya tidak terjadi salah paham. Karena kalau misalnya udah salah paham itu udah susah banget ya. Lalu yang terakhir nih ada compelling atau menarik. Jadi audiens saat ini tuh hidupnya itu di dunia yang sangat visual. Akhir-akhir ini emang seperti itu ya. Lalu, akankah satu atau lebih ilustrasi membuat pesan kita menjadi persuasif, lebih menarik, lebih mungkin untuk dibaca? Jadi kita harus memikirkan tuh bagaimana hal yang ingin kita sampaikan itu bisa lebih unggul daripada yang lain gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis visual. Jenis-jenis visual itu dikelompokkan berdasarkan dua kategori. Kategori yang pertama adalah visual yang digunakan untuk menyajikan data. Kemudian kategori yang kedua adalah visual yang digunakan untuk menyajikan informasi, konsep, dan ide. Baiklah, saya akan membahas jenis-jenis visual pada kategori yang pertama terlebih dahulu, yaitu visual yang digunakan untuk menyajikan data. Jenis visual yang pertama pada kategori ini adalah tabel. Tabel ini digunakan apabila audiens membutuhkan informasi yang sulit dipahami dalam teks utama. Kemudian jenis yang kedua adalah line charts atau diagram garis. Line chart atau diagram garis ini digunakan untuk memperlihatkan tren dari waktu ke waktu, atau untuk memperlihatkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian jenis yang ketiga adalah surface charts atau diagram permukaan. Diagram permukaan ini digunakan untuk menunjukkan kombinasi tren dari waktu ke waktu, atau digunakan untuk menunjukkan kontribusi individu dari komponen secara keseluruhan. Kemudian jenis yang keempat adalah bar charts atau diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kumpulan data, dan juga digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Kemudian jenis yang kelima adalah piktogram. Berbeda dari jenis yang lainnya, di mana jenis yang lain itu menggambarkan data dengan angka atau dengan kata. Nah, untuk piktogram ini dia menggambarkan data dengan simbol. Kemudian jenis yang keenam adalah Gantt charts. Gantt charts ini digunakan untuk melacak kemajuan dalam penyelesaian sebuah proyek. Kemudian jenis yang ketujuh itu ada scatter diagrams. Scatter diagrams ini biasanya dikenal dengan diagram XY. Scatter diagrams ini digunakan untuk membandingkan entitas terhadap dua variabel. Entitas yang dimaksud
itu bisa berupa perusahaan, pasar, karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian dua variabel yang dimaksud itu adalah pendapatan, margin laba, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang ke-8 adalah bubble diagram. Bubble diagram ini hampir mirip dengan scatter diagrams. Hanya saja perbedaannya kalau scatter diagrams ini membandingkan entitas terhadap dua variabel, kalau bubble diagrams ini membandingkan entitas dengan 3 variabel. Jadi gelembung ini mewakili variabel ketiga dari bubble diagram itu sendiri. Kemudian jenis yang terakhir dari kategori yang pertama ini adalah pie chart atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan frekuensi atau distribusi bagian-bagian secara keseluruhan. Diagram lingkaran ini dapat menunjukkan persentase atau perbandingan antara satu segmen dengan segmen lainnya. Kemudian kategori yang kedua adalah visual yang digunakan untuk menyajikan konsep, informasi, dan ide. Nah, jenis pertama untuk visual pada kategori kedua ini adalah flowcharts dan organization charts. Nah, diagram alir ini atau flowcharts ini digunakan untuk memperlihatkan rangkaian langkah dalam suatu proses atau dengan kata lain, flowchart ini menggambarkan suatu hubungan yang berurutan. Nah, kemudian organization charts atau bagan organisasi. Ini digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara bagian-bagian dari keseluruhan organisasi. Atau lebih kita kenal organization chart ini dengan sebutan bagan struktur organisasi. Kemudian jenis yang kedua dari kategori ini adalah peta. Jadi peta ini digunakan untuk menunjukkan lokasi, jarak, tempat, distribusi data geografis, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang ketiga untuk kategori ini yaitu gambar, diagram, dan foto. Gambar dan diagram itu digunakan untuk menunjukkan bagaimana sih sesuatu itu bekerja, atau bagaimana sesuatu itu dibuat, atau bagaimana sesuatu itu digunakan. Sedangkan foto itu digunakan sebagai daya tarik visual. Kemudian jenis yang terakhir untuk kategori ini adalah animasi dan video. Animasi komputer dan video merupakan bentuk visual yang paling terspesialisasi karena animasi dan video ini dapat menimbulkan dampak visual yang tidak tertandingi apabila dibandingkan dengan jenis-jenis yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat visual dan bagaimana cara mengintegrasikan sebuah visual. Yang pertama akan saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat visual yang baik dan benar. Jadi, dalam membuat suatu visual, si pembuat ini harus mengikuti atau memperhatikan 6 prinsip dasar desain visual yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi. Yang kedua akan saya bahas pada poin ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan visual dengan teks. Suatu integrasi yang berhasil itu melibatkan 4 keputusan. 4 keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara ilustrasi dan kata. Visual yang kuat itu dapat meningkatkan kekuatan deskriptif dan persuasif dari sebuah tulisan. Akan tetapi kalau terlalu banyak memasukkan visual ke dalam suatu laporan, justru visual tersebut dapat mengalihkan perhatian para pembaca. Nah, selain itu, aliran teks itu harus didistribusikan dengan cukup merata dari halaman ke halaman atau dari slide ke slide. Demikian pula dengan visual juga harus didistribusikan secara merata. Kemudian keputusan yang kedua supaya suatu integrasi itu berhasil adalah merujuk visual. Suatu visual itu harus secara jelas dirujuk dengan nomor di dalam sebuah teks laporan. Tujuannya adalah
untuk membantu pembaca memahami pentingnya visual. Nah, ketika mendeskripsikan suatu data yang ingin ditampilkan dalam visual, si pembuat ini harus memastikan lagi bahwa poin utama itu harus diberi penekanan sehingga si pembaca ini dapat lebih fokus kepada visual yang ingin disampaikan tadi dan juga tidak membuat pengulangan data di dalam teks. Kemudian keputusan yang ketiga adalah menempatkan visual. Jadi penempatan visual itu sebaiknya segera setelah paragraf yang diilustrasikan. Setiap visual itu harus ditempatkan sedekat mungkin dengan referensi dalam suatu teks. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami relevansi ilustrasi dan untuk meminimalkan upaya si pembaca. Kemudian keputusan yang terakhir adalah menulis judul, caption, dan legenda. Judul ini mirip dengan subjudul. Ya, judul ini memberikan deskripsi singkat yang mengidentifikasi konteks dan tujuan dari visual. Sedangkan caption ini biasanya lebih kepada memberikan detail tambahan tentang konten visual yang dibuat. Kemudian legenda itu tujuannya adalah untuk membantu pembaca untuk memecahkan kode visual dengan menjelaskan arti dari berbagai warna, misalnya simbol atau pilihan desain lainnya. Nah, kemudian poin yang ketiga dari bagian ini adalah memverifikasi kualitas visual. Ada 3 kriteria yang harus ditinjau untuk memverifikasi kualitas visual. 3 kriteria tersebut, yang pertama adalah apakah visualnya akurat. Nah, si pembuat visual ini harus memastikan lagi untuk memeriksa kesalahan-kesalahan visual yang ada. Apakah ada kesalahan tipografi, kemudian apakah perlakuan warnanya sudah konsisten, atau ada simbol yang belum terdokumentasi. Nah, selain itu, si pembuat ini juga harus memverifikasi bahwa informasi yang ada di dalam visual itu cocok dengan informasi yang ada di dalam teks. Kemudian kriteria kedua yang harus ditinjau adalah apakah visual didokumentasikan dengan benar. Visual yang didasarkan pada penelitian, informasi, dan ide orang lain itu perlu kutipan yang lengkap, termasuk visual yang diambil dari internet, Google, atau sumber-sumber lainnya, itu juga harus disertakan kutipan atau sumbernya. Kemudian kriteria yang terakhir adalah pastikan lagi apakah visualnya jujur. Maksudnya adalah pesan yang terdapat di dalam visual itu adalah pesan yang benar, bukan pesan yang mengada-ngada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan dengan merencanakan visual presentasi. Memilih jenis visual yang akan digunakan. Yang pertama, presentasi elektronik. Presentasi elektronik merupakan jenis presentasi yang biasanya kita gunakan. Contohnya seperti menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada overhead transparansi. Overhead transparansi kita dapat berpresentasi dengan cara memproyeksikan tulisan ataupun gambar yang tertulis dalam film transparansi. Yang ketiga ada chalkboard and whiteboard. Biasanya komunikan yang menggunakan chalkboard and whiteboard, dia menulis sembari berbicara atau sembari mempresentasikan. Yang keempat, flip chart. Kegunaannya sama seperti chalkboard and whiteboard, hanya saja bentuknya yang berbeda. Yang terakhir ada visual lainnya. Yang dimaksud dengan visual lainnya adalah mengkombinasikan 2 atau lebih dari jenis visual. Contohnya seperti dosen kita yang biasanya di kelas, mereka menampilkan presentasi elektronik sembari menulis di chalkboard and whiteboard. Untuk bentuk-bentuknya dapat lihat di sini, ada overhead transparansi, ini ada flip chart. Selanjutnya memverifikasi rencana desain. Yang pertama, tinjau rencana untuk setiap visual.
kita harus tahu bagaimana cara kita untuk dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua, gunakan kesederhanaan. Tuliskan saja poin-poin yang tertulis dalam presentasi dan kurangi dekorasi di dalam presentasi. Yang ketiga, gunakan waktu dengan bijak. Akan lebih baik jika kita berlatih untuk menampilkan presentasi kita daripada kita menambah dekorasi di dalam presentasi kita. Menciptakan slide yang efektif. Menulis konten yang dapat dibaca. Yang pertama, batasi setiap slide menjadi satu konsep. Yang dimaksudkan seperti di dalam presentasi ini. Kita dari awal hingga akhir menggunakan satu konsep background. Yang kedua, batasi konten. Kita lebih baik membatasi konten sekitar 40 kata. Yang ketiga, tulis frase dalam poin pendek. Lebih baik dalam presentasi kita hanya menuliskan poin-poinnya saja, dan untuk penjelasnya kita tampilkan dalam presentasi nantinya. Dan yang keempat, gunakan kalimat hanya jika perlu. Yang dimaksudkan, kita dapat menggunakan kalimat jika kita mengutip dari suatu buku. Selanjutnya, memodifikasi grafik untuk slide. Yang pertama, kurangi detailnya. Yang dimaksudkan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari menampilkan grafik. Jika kita hanya perlu menampilkan trennya saja, tampilkan saja grafiknya dan tidak perlu tampilkan datanya. Yang kedua, persingkat angka. Contohnya, seperti jika kita menuliskan 2008, lebih baik kita menuliskan 08. Yang ketiga, batasi data. Yang dimaksud di sini, jika kita menggunakan grafik garis, akan lebih baik jika kita hanya menggunakan 2 hingga 3 data. Kenapa? Karena jika kita menggunakan 5 hingga 6 data, audiens akan kesulitan untuk dapat membaca grafik tersebut. Yang keempat, sorot poin-poin utama. Kita dapat menyorot poin-poin utama dengan memberi garis bawah, memberi tanda panah, menebalkan kata-kata. Dan yang terakhir, sesuaikan ukuran dan desain. Nah, kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Apakah ukuran segitu sudah dapat dibaca audiens atau belum? Dan kita harus menyesuaikan dengan template yang kita buat. Memilih elemen desain. Yang pertama, warna. Warna menjadi salah satu elemen penting. Kenapa? Karena dengan warna dapat mempengaruhi perhatian audiens. Di dalam studi menyatakan bahwa 60% warna yang digunakan dalam presentasi akan mempengaruhi penerimaan dari audiens. Yang kedua, font dan gaya jenis. Sebaiknya kita menggunakan font dan gaya jenis yang dapat terlihat oleh para audiens. Kita gunakan font yang tebal, gunakan font yang jelas, dan gunakan font dari awal hingga akhir dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, desain latar belakang dan karya seni. Yang pertama, latar depan merupakan tulisan ataupun elemen visual lainnya yang terdapat dalam presentasi. Kalau latar belakang itu seperti background yang kita gunakan. Pada intinya, latar depan dan latar belakang jangan bertabrakan. Latar belakang tetaplah menjadi latar belakang. Mencapai konsistensi desain, menambahkan animasi dan efek khusus. Yang pertama ada functional animation. Akan saya contohkan untuk membuat functional animation. Kita dapat blok kalimat yang akan kita gunakan, lalu ke animation, lalu kita pilih saja jenisnya. Saya akan pilih float in. Akan seperti itu tampilannya. Dan yang kedua ada transition and bolts. Pertama kita pilih slide yang akan kita gunakan, lalu ke transition, lalu kita pilih jenis yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan push. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang ketiga ada hyperlink. Hyperlink biasanya digunakan untuk melink slide ke slide tertentu. Dan action button sendiri merupakan elemen dari hyperlink tersebut. Dan yang terakhir ada multimedia. Multimedia digunakan dalam berpresentasi dengan menampilkan presentasi dan video yang akan dapat meningkatkan keefektivitasan dari presentasi. Baik, akan saya lanjutkan dengan merencanakan visual presentasi. Memilih jenis visual yang akan digunakan.
Yang pertama, presentasi elektronik. Presentasi elektronik merupakan jenis presentasi yang biasanya kita gunakan. Contohnya seperti menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang kedua ada overhead transparansi. Overhead transparansi kita dapat berpresentasi dengan cara memproyeksikan tulisan ataupun gambar yang tertulis dalam film transparansi. Yang ketiga ada chalkboard and whiteboard. Biasanya komunikan yang menggunakan chalkboard and whiteboard, dia menulis sembari berbicara atau sembari mempresentasikan. Yang keempat, flip chart. Kegunaannya sama seperti chalkboard and whiteboard, hanya saja bentuknya yang berbeda. Yang terakhir ada visual lainnya. Yang dimaksud dengan visual lainnya adalah mengkombinasikan dua atau lebih dari jenis visual. Contohnya seperti dosen kita yang biasanya di kelas, mereka menampilkan presentasi elektronik sembari menulis di chalkboard and whiteboards. Untuk bentuk-bentuknya dapat lihat di sini, ada overhead transparansi, ini ada flip chart. Selanjutnya, memverifikasi rencana desain. Yang pertama, tinjau rencana untuk setiap visual. Kita harus tahu bagaimana cara kita untuk dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua, gunakan kesederhanaan. Tuliskan saja poin-poin yang tertulis dalam presentasi dan kurangi dekorasi di dalam presentasi. Yang ketiga, gunakan waktu dengan bijak. Akan lebih baik jika kita berlatih untuk menampilkan presentasi kita daripada kita menambah dekorasi di dalam presentasi kita. Menciptakan slide yang efektif. Menulis konten yang dapat dibaca. Yang pertama, batasi setiap slide menjadi satu konsep. Yang dimaksudkan seperti di dalam presentasi ini. Kita dari awal hingga akhir menggunakan satu konsep background. Yang kedua, batasi konten. Kita lebih baik membatasi konten sekitar 40 kata. Yang ketiga, tulis frase dalam poin pendek. Lebih baik dalam presentasi kita hanya menuliskan poin-poinnya saja, dan untuk penjelasnya kita tampilkan dalam presentasi nantinya. Dan yang keempat, gunakan kalimat hanya jika perlu. Yang dimaksudkan, kita dapat menggunakan kalimat jika kita mengutip dari suatu buku. Selanjutnya, memodifikasi grafik untuk slide. Yang pertama, kurangi detailnya. Yang dimaksudkan adalah kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari menampilkan grafik. Jika kita hanya perlu menampilkan trennya saja, tampilkan saja grafiknya dan tidak perlu tampilkan datanya. Yang kedua, persingkat angka. Contohnya, seperti jika kita menuliskan 2008, lebih baik kita menuliskan 08. Yang ketiga, batasi data. Yang dimaksud di sini, jika kita menggunakan grafik garis, akan lebih baik jika kita hanya menggunakan 2 hingga 3 data. Kenapa? Karena jika kita menggunakan 5 hingga 6 data, audiens akan kesulitan untuk dapat membaca grafik tersebut. Yang keempat, sorot poin-poin utama. Kita dapat menyorot poin-poin utama dengan memberi garis bawah, memberi tanda panah, menebalkan kata-kata. Dan yang terakhir, sesuaikan ukuran dan desain. Nah, kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Apakah ukuran segitu sudah dapat dibaca audiens atau belum? Dan kita harus menyesuaikan dengan template yang kita buat. Memilih elemen desain. Yang pertama, warna. Warna menjadi salah satu elemen penting. Kenapa? Karena dengan warna dapat mempengaruhi perhatian audiens. Di dalam studi menyatakan bahwa 60% warna yang digunakan dalam presentasi akan mempengaruhi penerimaan dari audiens. Yang kedua, font dan gaya jenis. Sebaiknya kita menggunakan font dan gaya jenis yang dapat terlihat oleh para audiens. Kita gunakan font yang tebal, gunakan font yang jelas, dan gunakan font dari awal hingga akhir dalam bentuk yang sama. Yang ketiga, desain latar belakang dan karya seni. Yang pertama, latar depan merupakan tulisan ataupun elemen visual lainnya yang terdapat dalam presentasi. Kalau latar belakang itu seperti background yang kita gunakan. Pada intinya, latar depan dan latar belakang
Jangan bertabrakan, latar belakang tetaplah menjadi latar belakang. Mencapai konsistensi desain, menambahkan animasi dan efek khusus. Yang pertama ada functional animation. Akan saya contohkan untuk membuat functional animation. Kita dapat blok kalimat yang akan kita gunakan, lalu ke animation, lalu kita pilih saja jenisnya. Saya akan pilih float in. Akan seperti itu tampilannya. Dan yang kedua ada transition and bolts. Pertama kita pilih slide yang akan kita gunakan, lalu ke transition, lalu kita pilih jenis yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan push. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang ketiga ada hyperlink. Hyperlink biasanya digunakan untuk melink slide ke slide tertentu. Dan action button sendiri merupakan elemen dari hyperlink tersebut. Dan yang terakhir ada multimedia. Multimedia digunakan dalam berpresentasi dengan menampilkan presentasi dan video yang akan dapat meningkatkan keefektivitasan dari presentasi. Selanjutnya, mengisi slide dan materi pendukung. Jadi, sebelum menyelesaikan pembuatan presentasi ada beberapa hal yang berkaitan dengan visual yang harus dipastikan agar audiens itu mendengarkan presentasi. Yang pertama itu dapat dibaca. Jadi, apakah ukuran font yang kita gunakan itu dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, konsisten. Apakah warna dan elemen desain itu konsisten. Kemudian sederhana. Apakah beberapa informasi itu dapat diilustrasikan dengan bagan, diagram gitu. Kemudian yang keempat ada audience center, dimana apakah elemen desain seperti klip dan warna sesuai dengan audiens. Kemudian jelas apakah poin utama di slide-nya itu jelas. Kemudian ada ringkas dan gramatikal. Jadi apakah teks yang ditulis itu frasenya secara singkat, yang singkat, tidak berbelit-belit. Kemudian terfokus, apakah setiap slide itu hanya mencakup satu pemikiran konsep atau ide. Kemudian ada beroperasi penuh, seperti sudahkah Anda menvertifikasi setiap slide dalam presentasi, apa semuanya animasi dan efek khusus lainnya bekerja seperti yang diinginkan. Selanjutnya, dalam melengkapi slide dan materi pendukung ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu membuat navigasi dan slide dukungan. Dan dalam hal itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada slide judul. Jadi di sini slide judul itu berisi judul presentasi, nama komunikator, afiliasi departemen atau untuk audiens internal dan perusahaan beserta tanggal presentasinya. Kemudian yang kedua ada agenda dan rincian program. Jadi di sini slide ini tuh mengomunikasikan agenda untuk presentasi dan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan audiens untuk meminimalkan gangguan dan juga membantu audiens tetap fokus pada pesan yang disampaikan saat kita dalam presentasi berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ada slide navigasi untuk memberitahu audiens arah presentasi yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah membuat handout yang efektif. Di sini handout itu digunakan untuk mendukung poin yang dibuat dalam presentasi dan juga untuk memberikan informasi tambahan kepada audiens. Dan juga di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat handout yang efektif. Yang pertama itu ada bagan dan diagram yang rumit. Jadi bagan dan tampilan terlalu berat begitu. Untuk layar atau yang membutuhkan analisis menyeluruh mendetail itu bisa menjadi bahan handout yang baik. Kemudian artikel dan masalah teknis. Jadi artikel makalah yang melengkapi informasi dalam presentasi itu bisa menjadi bahan handout yang baik. Begitu pula makalah teknis yang memberikan liputan dalam mengenai materinya juga menjadi bahan yang baik. Kemudian ada studi kasus, seperti ringkasan studi kasusnya, dan informasi kontaknya menjadi bahan bacaan itu menjadi tambahan bacaan yang baik. Kemudian ada situs web.
Di sini daftar situs web yang terkait dengan topik presentasinya itu akan berguna. Oleh karena itu, kita perlu memberikan setiap URL situs dalam setiap ringkasan atau setiap slide kita gitu. Kemudian salinan slide presentasi, karena dalam banyak kasus para audiens banyak yang ingin memiliki versi cetaknya setiap slide. Untuk para audiens bisa memberikan komentar terhadap setiap slide yang ada. Kemudian ada materi handout yang baik seperti brosur, gambar, garis besar, salinan agenda presentasi, juga detail programnya. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan penyampaian presentasi. Jadi komunikator itu perlu belajar memperhatikan semua aspek presentasi. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa responnya itu positif untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti yang pertama, dapatkah komunikator itu menyampaikan materinya secara alami tanpa baca slide setiap kata demi kata. Kemudian, apakah peralatan presentasinya berfungsi dan apa juga komunikatornya itu tahu cara menggunakannya. Kemudian, apakah waktu presentasinya juga sesuai dengan rencana, tidak terlewat waktunya atau tidak juga kekurangan gitu. Kemudian, apa komunikator itu dapat dengan mudah mengucapkan semua kata yang ingin digunakan gitu. Terus apakah komunikatornya udah memutuskan bagaimana kan memperkenalkan slide demi slide-nya. Kemudian apakah komunikatornya sudah mengantisipasi kemungkinan pertanyaan dan keberatan yang akan disampaikan disampaikan oleh audiens. Kemudian apakah pesan yang disampaikan itu juga jelas. Selanjutnya adalah presentasi online. Jadi berikutnya ada beberapa hal yang harus saran untuk presentasi online yang sukses atau dapat berhasil. Yang pertama itu mempertimbangkan, jadi kayak kalau presentasi mencakup materi yang rumit, asing gitu, kita pertimbangkan untuk mengirimkan pesan singkat sebelumnya sehingga audiens tuh dapat membiasakan diri dengan informasi latar belakang yang penting. Kemudian jaga konten, jadi bagi slide yang rumit menjadi beberapa slide jika perlu, dan pertahankan arah diskusi tetap jelas sehingga tidak ada yang kebingungan. Kemudian sering-seringlah minta tanggapan. Jadi komunikator itu nggak bisa mendapatkan banyak feedback visual yang beritahu bahwa audiens itu bingung apa enggak gitu. Dan banyak juga audiens online yang enggan buat menyela atau minta klarifikasi gitu. Kemudian pertimbangan pengalaman menonton dari sisi audiens. Misalnya ya, komunikator coba menggunakan video dalam mendemonstrasikan pengoperasian barang lah secara rinci gitu. Tapi kita harus pertimbangkan ada audiens yang sambungan internet itu bisa lamban, mungkin juga nggak bisa buat lihat video itu gitu. Kemudian perbaiki bagian presentasi mungkin yang lambat atau yang sulit gitu. Pastiin semua orang tuh tertarik dalam presentasi gitu. Kemudian pastikan audiens tuh dapat menerima jenis konten yang kita ingin gunain. Misalnya beberapa firewall perusahaan itu nggak mengizinkan streaming media sehingga video webcast kita tuh mungkin tidak dapat bertahan selama presentasi. Kemudian memberi waktu pada audiens gitu. Kayak buatlah waktu ekstra dalam jadwal presentasi untuk memastikan bahwa setiap orang tuh terhubung, terutama jika ada yang terhubung dari lokasi yang jauh. Kemudian kita mempertimbangkan menugaskan moderator. Jadi kayak kita mencoba memainkan peran rangkap sebagai pembawa acara gitu. Dan juga dengan menugaskan moderator, komunikator tuh bisa fokus gitu dalam menyampaikan materi presentasi gitu. Terus juga sering-sering kita melibatkan penonton karena dengan audiens jarak jauh, feedback non verbal yang terbatas gitu. Presentasi online tuh menghadirkan resiko yang lebih besar untuk kehilangan audiens. Untuk membantu menghindari situasi itu,
kita rencanakan untuk melibatkan penonton secara berkala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selanjutnya, mengisi slide dan materi pendukung. Jadi, sebelum menyelesaikan pembuatan presentasi ada beberapa hal yang berkaitan dengan visual yang harus dipastikan agar audiens itu mendengarkan presentasi. Yang pertama itu dapat dibaca. Jadi, apakah ukuran font yang kita gunakan itu dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, konsisten. Apakah warna dan elemen desain itu konsisten. Kemudian sederhana. Apakah beberapa informasi itu dapat diilustrasikan dengan bagan, diagram gitu. Kemudian yang keempat, ada audience center, dimana apakah elemen desain seperti klip dan warna sesuai dengan audiens. Kemudian jelas, apakah poin utama di slide-nya itu jelas. Kemudian ada ringkas dan gramatikal. Jadi apakah teks yang ditulis itu frasenya secara singkat, yang singkat, tidak berbelit-belit. Kemudian terfokus, apakah setiap slide itu hanya mencakup satu pemikiran konsep atau ide. Kemudian ada beroperasi penuh, seperti sudahkah Anda memverifikasi setiap slide dalam presentasi, apa semuanya animasi dan efek khusus lainnya bekerja seperti yang diinginkan. Selanjutnya, dalam melengkapi slide dan materi pendukung ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu membuat navigasi dan slide dukungan. Dan dalam hal itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada slide judul. Jadi di sini slide judul itu berisi judul presentasi, nama komunikator, afiliasi departemen atau untuk audiens internal dan perusahaan beserta tanggal presentasinya. Kemudian yang kedua ada agenda dan rincian program. Jadi di sini slide ini tuh mengomunikasikan agenda untuk presentasi dan informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan audiens untuk meminimalkan gangguan dan juga membantu audiens tetap fokus pada pesan yang disampaikan saat kita dalam presentasi berlangsung. Kemudian yang ketiga itu ada slide navigasi untuk memberitahu audiens arah presentasi yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah membuat handout yang efektif. Di sini handout itu digunakan untuk mendukung poin yang dibuat dalam presentasi dan juga untuk memberikan informasi tambahan kepada audiens. Dan juga di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat handout yang efektif. Yang pertama itu ada bagan dan diagram yang rumit. Jadi bagan dan tampilan terlalu berat begitu. Untuk layar atau yang membutuhkan analisis menyeluruh mendetail itu bisa menjadi bahan handout yang baik. Kemudian artikel dan masalah teknis. Jadi artikel makalah yang melengkapi informasi dalam presentasi itu bisa menjadi bahan handout yang baik. Begitu pula makalah teknis yang memberikan liputan dalam mengenai materinya juga menjadi bahan yang baik. Kemudian ada studi kasus, seperti ringkasan studi kasusnya, dan informasi kontaknya menjadi bahan bacaan itu menjadi tambahan bacaan yang baik. Kemudian ada situs web. Di sini daftar situs web yang terkait dengan topik presentasinya itu akan berguna. Oleh karena itu kita perlu memberikan setiap URL situs dalam setiap ringkasan atau setiap slide kita gitu. Kemudian salinan slide presentasi, karena dalam banyak kasus para audiens kebanyakan ingin memiliki versi cetaknya setiap slide. Untuk para audiens bisa memberikan komentar terhadap setiap slide yang ada. Kemudian ada materi handout yang baik seperti brosur, gambar, garis besar, salinan agenda presentasi, juga detail programnya. Kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan penyampaian presentasi. Jadi komunikator itu perlu belajar memperhatikan semua aspek presentasi. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa responnya itu
positif untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti yang pertama, dapatkah komunikator itu menyampaikan materinya secara alami tanpa baca slide setiap kata demi kata? Kemudian, apakah peralatan presentasinya berfungsi dan apa juga komunikatornya tuh tahu cara menggunakannya? Kemudian, apakah waktu presentasinya juga sesuai dengan rencana, tidak terlewat waktunya atau tidak juga kekurangan gitu. Kemudian, apa komunikator itu dapat dengan mudah mengucapkan semua kata yang ingin digunakan gitu. Terus apakah komunikatornya udah memutuskan bagaimana akan memperkenalkan slide demi slide-nya. Kemudian apakah komunikatornya sudah mengantisipasi kemungkinan pertanyaan dan keberatan yang akan disampaikan disampaikan oleh audiens. Kemudian apakah pesan yang disampaikan itu juga jelas. Selanjutnya adalah presentasi online. Jadi berikutnya ada beberapa hal yang harus saran untuk presentasi online yang sukses atau dapat berhasil. Yang pertama itu mempertimbangkan, jadi kayak kalau presentasi mencakup materi yang rumit, asing gitu, kita pertimbangkan untuk mengirimkan pesan singkat sebelumnya sehingga audiens tuh dapat membiasakan diri dengan informasi latar belakang yang penting. Kemudian jaga konten, jadi bagi slide yang rumit menjadi beberapa slide jika perlu, dan pertahankan arah diskusi tetap jelas sehingga tidak ada yang kebingungan. Kemudian sering-seringlah minta tanggapan. Jadi komunikator itu nggak bisa mendapatkan banyak feedback visual yang beritahu bahwa audiens itu bingung apa enggak gitu. Dan banyak juga audiens online yang enggan buat menyela atau minta klarifikasi gitu. Kemudian pertimbangan pengalaman menonton dari sisi audiens. Misalnya ya, komunikator coba menggunakan video dalam mendemonstrasikan pengoperasian barang lah secara rinci gitu. Tapi kita harus pertimbangkan ada audiens yang sambungan internet itu bisa lamban, mungkin juga nggak bisa buat lihat video itu gitu. Kemudian perbaiki bagian presentasi mungkin yang lambat atau yang sulit gitu. Pastiin semua orang tuh tertarik dalam presentasi gitu. Kemudian pastikan audiens tuh dapat menerima jenis konten yang kita ingin gunain. Misalnya beberapa firewall perusahaan itu nggak mengizinkan streaming media sehingga video webcast kita tuh mungkin tidak dapat bertahan selama presentasi. Kemudian memberi waktu pada audiens gitu. Kayak buatlah waktu ekstra dalam jadwal presentasi untuk memastikan bahwa setiap orang tuh terhubung, terutama jika ada yang terhubung dari lokasi yang jauh. Kemudian kita mempertimbangkan menugaskan moderator. Jadi kayak kita mencoba memainkan peran lengkap sebagai pembawa acara gitu. Dan juga dengan menugaskan moderator, komunikator tuh bisa fokus gitu dalam menyampaikan materi presentasi gitu. Terus juga sering-sering kita melibatkan penonton karena dengan audiens jarak jauh, feedback non verbal yang terbatas gitu. Presentasi online tuh menghadirkan resiko yang lebih besar untuk kehilangan audiens. Untuk membantu menghindari situasi itu, kita rencanakan untuk melibatkan penonton secara berkala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.